Iya. Di sebelum jeda tadi Anda katakan bahwa bank dengan Pindad ini justru berkolaborasi ya Pak di dalam ekosistem ini. Betul. Tapi di satu sisi ada tantangan di tengah kondisi penyaluran kredit UMKM yang melambat dan juga beberapa tantangan lainnya. Beberapa UMKM ini justru migrasi nih Pak dari bank ke Pindad. Nah ini bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak? Ya, saya rasa itu normal ya Bu ya, Bu Sasa. Kenapa? Ya sekarang kita tahu bahwa di perbankan kita lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian. Ya. Sehingga memang seperti yang tadi kita di sesi pertama kita bicara, waktu bank pasti meminta banyak sekali data-data, dokumentasi, cash flow, analisis, dan lain-lain. Dan di mana kalau memang UMKM itu tidak bisa memberikan atau bank merasa tidak comfortable dengan data yang dimasukkan, udah pasti kan akan kena reject, ditolak. Okay. Nah, dengan ditolaknya lewat perbankan, sudah pasti mereka akan berusaha mencari ke Pindad. Ya, Pindad punya kan mereka lebih memakai credit scoring dan biasanya lebih mudah lah dan lebih cepat juga. Dan makanya kita bisa lihat secara tingkat resiko di Pindad itu sudah pasti kan mereka lebih bunganya jauh lebih tinggi ya. Mereka juga lebih berani ambil resikonya di sana dan plafonnya juga tidak sebesar perbankan. Makanya saya selalu bilang ini saling melengkapi. Kalau memang ada yang dari perbankan pindah ke Pindad, ya itu udah normal. Dan seperti tadi juga ada survei juga hampir 35% dari Pindad itu pindah ke perbankan. Dimana kalau mereka sudah naik kelas dan mereka berhasil, udah pasti akan pindah ke perbankan juga karena bunga di perbankan itu udah pasti jauh lebih murah daripada di Pindad. Oke. Tapi dari Bank Sahabat Sampurna sendiri bagaimana strategi dan upaya untuk mensiasati bahwa nasabah-nasabah yang sudah existing tetap melakukan pinjaman kredit dari Bank Sahabat Sampurna? Ya, kita biasanya untuk nasabah existing itu kita selalu ada komunikasi. Kita melihat mereka punya kebutuhan apa. Oke. Dan kalau mereka bisnisnya ternyata bisa ekspansi dan itu selalu kita dukung mereka. Dan itu selalu kita ada komunikasi dengan mereka. Dan kita juga melihat ada kebutuhan di keluarganya seperti apa. Dan itu juga yang kita bisa memberikan mereka dukungan ya, bukan hanya secara pinjaman, tetapi secara dukungan juga teknikal, cara mereka mengerjakan bisnis. Kadang-kadang kita memberikan mereka training, hey gimana sih untuk mengatur keuangan jauh lebih baik. Oke, ada Gitu. pendampingan untuk pengaturan keuangan ya? Ada, Bu Sasa. Sehingga kebanyakan kita juga memberikan di luar pinjaman, kita memberikan training-training yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti begitu sih. Nah, dari sisi perbankan sebetulnya apa sih Pak keunggulan yang masih menjadi daya tarik bagi UMKM dibandingkan dengan tadi pinjam melalui Pindad? Ya, sudah pasti bunga nomor satu ya. Udah pasti bunga kita kan di perbankan jauh lebih murah daripada Pindad. Kedua, mungkin kan di perbankan semua orang juga tahu ya, di perbankan secara aturan dari dulu sampai sekarang itu sangat strict yang diawasi oleh banyak regulator. Dan sudah pasti tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan itu jauh lebih tinggi. Dari segi trust ya Pak? Segi trustnya. Soalnya namanya kita bermain di financial udah pasti kita harus trust ya Bu ya. Kepercayaan itu number one gitu. Kemudian untuk bisa menjaga kepercayaan ataupun trust ini dalam jangka panjang dan secara berkelanjutan bagaimana Pak? Itu balik lagi, kita memberikan banyak sekali ya relationship, kita harus selalu mengkontak customer kita, mengetahui kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus dibantu, dan itu selalu kita ada dua komunikasi lah. Ya, tidak hanya searah tetapi dual communication dengan antara perbankan dengan nasabah. Oke, maksudnya misalkan mereka keinginannya seperti apa Pak? Ya banyak sekali sebetulnya mereka itu ada beberapa juga yang meminta, Pak Engki bisa nggak kita diajarin training untuk financial supaya mengatur keuangan. Apalagi kalau kita bermain di UMKM, kita banyak sekali melihat mereka secara pembukuan kan asal aja gitu kan. Mereka apakah bisa mengerti secara financial accounting-nya apa, mungkin tidak gitu kan. Nah, tetapi kalau mereka mau naik kelas kan sudah pasti mereka harus gitu kan, pembukuan number one-nya. Kalau enggak gimana mau naik kelasnya, susah juga gitu ya. Sehingga memang itu juga yang beberapa kali kita melakukan training-training kepada mereka supaya mereka bisa naik kelas. Dan itu pendampingan itu juga yang kita lakukan di beberapa daerah dan kita hampir tiap tahun kita rutin ya kita lakukan itu supaya
kita juga senang kalau bisa melihat mereka naik kelas gitu. Oke, jadi ada pendampingan dan juga edukasi yang diberikan ya Pak ya. Betul. Dan di tengah tantangan ekonomi global hingga perlambatan ekonomi nasional juga Pak, bagaimana perbankan dapat memastikan bahwa pertumbuhan UMKM ini tetap bisa sehat tanpa meningkatkan risiko kredit macet? Nah, itu memang tantangan yang tidak mudah ya Bu, apalagi sekarang globalnya lagi ya tidak baik-baik saja, dan kita demand atau ekonomi secara di Indonesia pun kelihatannya agak perlahan melambat gitu kan, sehingga memang itu tantangan kita bersama ya. Makanya kita juga selalu bekerja sama dengan pemerintah, regulator, supaya kita bisa bersama-sama gimana nih untuk menangani ekonomi nasional ya. Soalnya kenapa UMKM itu betul-betul impact-nya itu kan seperti UMKM itu adalah fondasi ekonomi Indonesia. Kalau mereka itu melambat, sudah pasti nanti akan impact-nya ke ekonomi ya. Sehingga memang kita selalu juga melakukan edukasi seperti tadi pendampingan ke UMKM, tetapi kita juga selalu berbicara dengan regulator dan pihak-pihak yang terkait, gimana nih supaya ekonomi kita bisa bertumbuh ya. Apalagi dengan situasi global dan domestik yang tidak begitu bagus lah dari pandangan kita ya gitu. Oke. Meskipun di tengah tadi tantangan yang sudah disebutkan, tapi bagaimana Anda melihat peluang ke depannya Pak? Dengan tadi komunikasi yang sudah disampaikan ke regulator, upaya-upaya apa saja yang diharapkan supaya dari sisi demand ini bisa didorong? Ya sebetulnya sudah pasti kebijakan-kebijakan yang dari pemerintahan nomor satu itu yang harus bisa mendukung UMKM ya. Kalau kebijakannya itu tidak bisa mendukung UMKM, udah pasti secara makroekonomi kan susah ya. Kedua, kebijakan-kebijakan juga yang kita juga tunggukan dari regulator-regulator yang bisa mendukung UMKM. Soalnya kenapa? Memang dengan kondisi global yang lagi tidak lagi fluctuate, lagi ada perang, memang ini peran pemerintah, peran regulator itu sangat-sangat dibutuhkan ya untuk mendukung UMKM ini gitu kan. Di pihak perbankan kita sudah pasti juga akan berusaha untuk membantu UMKM dengan menyalurkan kredit-kredit. Tapi itu pun juga kita juga ada aturan yang harus kita penuhi gitu kan. Dan itu lebih selektif lah kita lakukannya. Jadi memang yang kita harapkan betul-betul dari pemerintah dan regulator itu yang betul-betul lebih antisipasi lah untuk mendukung UMKM ini supaya bisa bertumbuh.